Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kalbi dengan NIM 240501071. Saya akan mereview film Sang Pencerah. Film Sang Pencerah menceritakan perjalanan hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lahir dengan nama Muhammad Darwis, seorang tokoh pembaru Islam di Indonesia dan pendiri organisasi Muhammadiyah. Cerita dimulai di Kampung Kauman, Yogyakarta pada akhir abad ke-19 ketika masyarakat masih kuat memegang tradisi takhayul dan praktik keagamaan yang bercampur dengan budaya lokal tanpa landasan Al-Quran dan Sunnah. Sejak kecil, Darwis tumbuh di lingkungan religius karena ayahnya adalah seorang imam masjid gede Kauman. Walaupun berasal dari keluarga ulama, Darwis kerap mempertanyakan kebiasaan umat Islam saat itu yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran Islam dan yang murni. Ketidakpuasannya membawa Darwis melakukan perjalanan ke Mekah untuk menuntut ilmu agama lebih dalam. Di Tanah Suci, Darwis belajar langsung dari ulama-ulama besar mengenai tauhid yang bersih, ibadah yang berdasar dahlil, hingga pentingnya pendidikan dan pembaruan pemikiran. Setelah pulang, ia mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan, simbol lahirnya pemikiran dan semangat baru. Setibanya di kampung halaman, Ahmad Dahlan mulai memperkenalkan pembaruan ajaran Islam. Salah satu tindakan kontroversinya adalah memindahkan arah kiblat masjid Kauman sesuai hasil pengukuran ilmu falak modern. Karena selama ini adalah kiblat dianggap melenceng. Tindakannya ini memicu penolakan dari tokoh-tokoh agama tradisional, khususnya Kiai Kamaluddin Ningrat yang merasa Ahmad Dahlan mencederai tradisi leluhur. Ahmad Dahlan tidak hanya mengkritik kebiasaan masyarakat, tetapi juga memberi solusi nyata. Ia mendirikan sekolah, mengajukan ilmu agama sekaligus ilmu pengetahuan modern, membuka pengajian bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak, serta menghapus praktik ibadah yang dinilai tidak sesuai dalil seperti tahlilan tanpa landasan kuat atau upacara-upacara berbau mistis. Semakin kuat ia menyuarakan kebenaran, semakin besar pula perlawanan yang ia hadapi. Ia dicaci sebagai pembawa ajaran sesat, dihina karena dianggap melawan adat, bahkan rumah dan musola yang ia dirikan pernah dirusak massa. Namun bersama istrinya Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan dan murid-muridnya, ia tetap tegar dan meyakini bahwa perubahan butuh pengorbanan. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah secara resmi. Tujuan organisasi ini adalah memurnikan ajaran Islam dari praktik menyimpang, memajukan pendidikan, memberantas kebodohan, dan memperjuangkan kemajuan umat di tengah tekanan penjajah Belanda dan perlawanan dari kelompok tradisional. Film ini memperlihatkan konflik batin seorang ulama yang berpikir maju di tengah masyarakat yang masih tertutup oleh dogma, sekaligus menampilkan sosok manusiawi dari Ahmad Dahlan, seorang guru, suami, pemimpin, dan pejuang pemikiran. Tokoh utama film Sang Pencerah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memerankan Lukman Sardi. Ia digambarkan sebagai seorang sosok tenang, berani, dan berpemikiran maju. Ia tidak melawan dengan emosi tetapi dengan ilmu, dalil, dan keteladanan. Siti Walidah, istrinya diperankan Zaskia Adia Meka, tampil sebagai perempuan penyabar, mendukung perjuangan suami dan ikut mengajar kaum wanita. Tokoh yang berseberangan adalah Kiai Kamaluddin Ningrat atau Slamet Raharjo, ulama tradisional yang keras mempertahankan adat lama dan menolak pembaruan yang dibawa Ahmad Dahlan. Masyarakat dan ulama lain digambarkan ragu, takut berubah, namun sebagian pemuda mulai mendukung. Pesan film ini menyampaikan bahwa agama harus dipahami dengan ilmu, bukan hanya diikuti karena kebiasaan. Perubahan membutuhkan keberanian, kesabaran, dan tidak selalu langsung diterima. Pendidikan, pemurnian akidah, dan berpikir kritis sangat penting untuk memajukan umat. Kesimpulan dari film ini, Sang Pencerah muda menunjukkan perjuangan Ahmad Dahlan melawan kebiasaan yang tidak sesuai ajaran Islam melalui cara yang damai dan penuh ilmu. Meski ditolak dan dicaci, ia tetap konsisten hingga lahirnya Muhammadiyah. Film ini mengajarkan bahwa pembaruan membutuhkan keteguhan hati, ilmu, dan ikhlas.